dengan Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28 dipersilakan untuk dibacakan Ibu Elsie. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28. Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ya, terima kasih. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana dikatakan, sebab kita hidup, bergerak dan ada di dalam Dia, seperti dikatakan oleh salah seorang pujangga bangsa saudara, kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Kristen yang berhasil adalah kehidupan Kristen yang dekat dengan Tuhan. Tanpa kehidupan dekat dengan Tuhan, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa bunga-bunga yang ada di padang yang Tuhan hiasi, ya, artinya bunga-bunga di padang tidak ada yang merawat. Kalau bukan Tuhan yang hiasi, dia tidak akan bisa menjadi satu bunga yang baik, satu bunga yang indah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak mendandani dalam kehidupan kita dengan berkat-Nya, dengan kemuliaan-Nya, kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Ini yang harus kita sadari bersama-sama, ya. Ulang kali saya ambil contoh Naomi. Ketika dia ada di Bethlehem, Naomi didandani oleh Tuhan. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika dia meninggalkan Bethlehem dan berada di Moab, itu sama halnya Naomi menjauh daripada Tuhan. Tidak ada yang mendandani daripada kehidupan Naomi. Sehingga boleh dikatakan ketika Naomi di Moab, dari satu kegagalan kepada kegagalan, dari satu kematian kepada kematian, dari satu kehancuran kepada kehancuran. Kita tidak mau seperti itu, ya. Ulang kali saya katakan dalam Yeremia 28 dan katakan bahwa rancangan Tuhan untuk kita itu pasti, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Ingat baik-baik, rancangan Tuhan mengenai kita, rancangan Tuhan tentang kita, itu adalah damai sejahtera yang membawa ke masa depan yang penuh pengharapan. Artinya ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, rancangan Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Si bungsu ketika meninggalkan ayahnya, dia membawa banyak harta dari ayahnya, tetapi ketika dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan bapaknya, si bungsu tidak ada yang mendandani dalam hidupnya. Sehingga dari satu kegagalan, dari satu kehabisan kepada kehabisan, dari satu kegagalan sampai akhirnya si bungsu mengalami gagal total, ya. Bahkan hidupnya kalau boleh dikatakan itu masih terhormat babi yang dia jaga. Karena babi ada yang kasih makan, sementara si bungsu ini untuk makan saja begitu sulit. Sampai kemudian dia kembali kepada Bapa, artinya dekat kembali dengan Bapa dan hidupnya dipulihkan. Nah, saya tertarik untuk sama-sama pagi hari ini kita mau melihat dalam Kisah Rasul 17:28 yang sudah dibacakan tadi, ya. Kita akan bagi mengenai beberapa hal bagaimana yang dimaksud dengan kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama, dekat dengan Tuhan itu adalah hidup di dalam iman. Ya. Dalam Roma 1:17 dalam ayat yang terbuka, terjemahan ayat yang terbuka di sana dikatakan, karena di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan dari iman kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal dalam teologi kontemporer, teologi masa kini, yang menjadi keberatan mengapa ada banyak orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan di Swedia
Berulang kali terjadi kasus pembakaran Al-Quran maupun pembakaran Alkitab, ya, sehingga menimbulkan banyak protes. Dan kita tahu di masa yang lampau Swedia sebagai salah satu bangsa Eropa adalah bangsa yang dibangun oleh iman kepada Tuhan. Tetapi sekarang justru kebalikannya, mereka bangsa yang sedang menjauh daripada Tuhan. Ya, tadi saya katakan di atas bahwa hidup di dalam Dia itu adalah hidup di dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hampir boleh dikata 100% yang ada di dalam Alkitab itu hanya bisa kita terima, hanya kita bisa dapatkan berkatnya atau kuasanya kalau kita beriman, kalau kita mempercayai, ya. Karena kelompok teologi kontemporer saya katakan tadi ada satu kelompok namanya high criticism, di mana mereka hanya mau percaya kepada Alkitab, percaya kepada firman Tuhan kalau bisa diterima oleh akal. Jadi akal itu menjadi dewa, akal itu menjadi nomor satu dalam kehidupan mereka. Dan itu membuat pintu-pintu mujizat, pintu-pintu kuasa yang ada di dalam firman Allah itu tidak dibukakan untuk mereka. Ya, saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu salah seorang dosen saya ketika kembali dari Belanda, dia katakan, "Yun, di Tuban kan ada mama." "Ya Pak, ini ada gereja orang-orang Ambon yang ada di Belanda, pendetanya sudah mau pensiun. Kamu di sana ya?" Saya tanya, "Berapa lama Pak?" "Paling tidak kontraknya itu sekitar 10 tahun ke atas, ya, 10 tahun minimal." Saya hanya ketawa ketika saya cerita kepada ibu saya hanya tertawa saja, dan beliau katakan, gereja-gereja di Eropa sekarang ini adalah gereja-gereja yang tidak lagi mempercayai Alkitab. Ya, dan dalam perkembangan yang terakhir kita melihat gereja-gereja mulai mengizinkan perkawinan sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Satu hal yang boleh saya katakan, situasi di Eropa itu gereja-gereja betul-betul sangat-sangat menjijikkan, ya. Meskipun ada sebagian gereja yang tetap ada di dalam rel kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka hal yang paling penting dalam hidup ini adalah iman. Iman kepada Yesus dan iman kepada kuasanya. Iman kepada Yesus dan iman kepada apa yang dikatakannya. Hari ini kita tidak seperti 2000 tahun yang lalu, seperti orang-orang yang ada di Yudea yang dilayani lebih kurang 3,5 tahun oleh Yesus. Kita ada di zaman yang jauh berbeda dengan Yudea. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mengilhami Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menggerakkan mereka untuk mereka menjadi saksi dan menuliskan apa yang mereka lihat tentang Yesus. Ya, bahkan Injil Markus itu ditulis sekitar tahun 55 kalau tidak salah, dan itu 1 tahun yang sangat dekat, lebih kurang 20 tahun dengan ketika Yesus naik ke surga. Jadi artinya bukti-bukti otentik tentang keberadaan Yesus, tentang apa yang dilakukan oleh Yesus itu masih asli, masih terjamin. Dan itu dengan maksud supaya orang-orang percaya yang hidup di kemudian hari atau sesudah zaman Yesus ada di Yudea, mereka boleh mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus melalui firman-Nya dan mengalami seperti orang-orang di 2000 tahun yang lalu di Yudea yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, kita tidak mengalami perjumpaan Yesus face to face, tetapi kita mengalami perjumpaan Yesus dengan Yesus melalui firman-Nya. Dan itu akan membawa satu perubahan, membawa satu mujizat ketika kita percaya kepada firman itu, ketika kita percaya kepada Yesus bahwa Tuhan masih melakukan kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya. Ibrani bahkan katakan Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang harus kita pegang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen tetapi tidak punya iman kepada Yesus, tidak punya iman kepada apa yang dilakukan oleh Yesus, itu artinya iman Kristen saudara kosong. Iman Kristen saudara kepompong, tidak ada isinya apa-apa.
Dan itu yang membuat dalam kehidupan kita tidak menjadi beda, ya. Jadi hal yang pertama yang harus ada dalam kehidupan kita ketika kita dekat, satu tanda ciri dekat dengan Tuhan, kita mempunyai iman kepada Yesus dan mempunyai iman kepada apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau menelisik apa yang ada dalam kitab Injil, yang dituliskan di sana itu orang sakit-sakit parah, masalah-masalah parah. Tidak ada masalah yang biasa, tidak ada sakit yang biasa kecuali Mak Petrus yang kena flu, ya. Itu yang dituliskan dalam firman. Tapi secara umum yang dituliskan oleh Alkitab, oleh keempat kitab Injil itu segala sesuatu yang parah, segala sesuatu yang impossible bisa dirubah oleh manusia. Tetapi ketika orang-orang itu mengalami perjumpaan dengan Yesus dan dia beriman kepada Yesus, maka perubahan yang revolusioner, perubahan yang drastis, perubahan yang sepenuh terjadi atas kehidupan mereka. Dan itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dengan kata lain, seperti hanya perempuan yang sakit pendarahan beriman kepada Yesus, dia disembuhkan. Dan ketika kita mempunyai iman seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, maka penyakit kita pun juga akan disembuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Hidup orang percaya itu, hidup orang Kristen yang dekat dengan Tuhan itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin kenyataannya hari ini yang saudara lihat sedang ada dalam lembah kekelaman. Yang saudara alami sedang ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Tetapi kebenarannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Orang yang mempunyai iman kepada Yesus itu adalah orang yang positif, ya. Mungkin ketika melihat anaknya di luar kendali, kita tidak boleh melihat sesuai dengan kenyataan bahwa anak saya tidak bisa diatur, bahwa anak saya tidak bisa diarahkan. Tetapi saudara harus melihat kebenarannya. Tuhan mampu merubah anak kita menjadi anak yang menghormati orang tua, anak yang mengasihi orang tua, anak yang beriman, beribadah kepada Tuhan, dan menjadi anak yang berhasil. Itu adalah kebenarannya, ya. Sehingga sangat disayangkan kalau ada orang percaya, maaf, ketika memarahi anaknya itu di batas limit, ya. Saya teringat ketika ada di Ambon beberapa tahun yang lalu, saya tinggal di satu rumah di teman saya. Kemudian saya lihat ada seorang bapak sedang memarahi anaknya. Anak setan ini, ya, nggak bisa dididik, nggak bisa diatur. Lalu kemudian dengan santai saya keluar karena mereka tahu saya adalah hamba Tuhan. Saya katakan, maaf Bapak, kalau anak Bapak setan, Bapak apa? Dia ketawa, saudara. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harus selalu kata-kata kita itu adalah iman, ya. Ketika saudara berkata-kata, saudara sedang membangun sesuatu yang sesuai dengan perkataan saudara. Saudara bisa bayangkan ketika yang saudara katakan itu adalah sesuatu yang positif, saudara sedang membangun sesuatu yang baik di depan saudara. Saudara sedang membangun anak saudara, membangun bisnis saudara, membangun keluarga saudara dengan sesuatu yang baik ketika saudara mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi hati-hati bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita hidup di dalam iman kepadanya, dan setiap ucapan kita itu adalah ucapan berkat, setiap ucapan kita itu adalah ucapan kuasa, setiap ucapan kita itu adalah ucapan yang akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, ya. Teruslah hidup dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian yang berikut, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana bergerak di dalam Dia. Kalau Roma 8:28 yang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, hal yang kedua ketika kita dekat dengan Tuhan, yaitu kita hidup dalam iman kepadanya. Yang kedua yang kita nikmati itu adalah Allah turut bekerja, ya.
Ketika Yosua menghadapi Yeriko, Bapak Ibu Saudara, kendala pertama yang dihadapi oleh Yosua itu adalah tembok Yeriko yang tidak pernah dikalahkan. Kalau saudara ke Israel, ke kota lama itu, saya hanya bisa bayangkan temboknya itu ada 2 lapis, tembok yang tinggi dengan tembok yang agak rendah. Dan itu Yeriko itu lebih daripada tembok yang ada di kota lama Yerusalem saat ini. Artinya itu betul-betul tembok yang kuat, tembok yang sulit untuk dihancurkan. Dan itu menjadi kendala Yosua ketika Yosua menghadapi tembok Yeriko. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman ketika dia menghadapi tembok, dia akan tenang. Orang yang beriman ketika dia menghadapi tembok, dia akan lari kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa dalam tinggal diam dan tenang itu terletak kekuatan. Kekuatan di sini boleh dikatakan dalam tinggal diam dan tenang, dalam tinggal bersekutu dengan Tuhan, itu ada hikmat Tuhan. Ada tuntunan Tuhan yang akan diberikan, dan itu terjadi dalam kehidupan Yosua. Ketika Yosua menyendiri, jauh daripada keramaian, dia datang kepada Tuhan, dan kalau boleh saya katakan ada sebuah pergumulan, mungkin kalau sekarang boleh digambarkan dengan perjumpaannya Yosua dengan malaikat Tuhan. Bagaimana di sana Tuhan berfirman, Tuhan menuntun dengan cara yang aneh. Kadang Tuhan menuntun kita tidak sesuai dengan cara kita. Cara Tuhan memimpin kita kadang tidak sesuai dengan cara kita. Tetapi percayalah, kalau Tuhan yang memimpin, kalau Tuhan yang menolong, semuanya itu pasti baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika jangan dikisahkan bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya 6 hari, sehari sekali Yosua dan pasukannya berkeliling mengelilingi tembok Yeriko. Ya, mengapa harus 6 hari? Karena pada hari yang ke-7 itu angka sempurna. Tuhan mau supaya Yosua 6 kali putar lalu kemudian mereka berteriak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau Yosua dan tentaranya itu fokus, ya. Ketika menghadapi masalah dan persoalan, kita fokus kepada pimpinan Tuhan, fokus kepada cara menyelesaikannya. Dan Yosua paham betul bahwa ketika dia fokus terhadap apa yang dia hadapi dan dia fokus bahwa ada penyertaan Tuhan, maka di sana step by step sebenarnya ketika mengelilingi tembok, Yosua dan pasukannya sedang membangun iman. Ya, kadang Tuhan izinkan buah daripada iman itu tidak seketika terjadi. Mungkin bisa sebulan, 2 bulan, atau mungkin bahkan bisa tahunan. Tetapi hari itu Tuhan mau 1 hari 1 kali Yosua mengelilingi, ya. Dan saya yakin ketika mereka mengelilingi, mereka beriman Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, tembok Yeriko pasti dikalahkan. Saya yakin mereka fokus kepada masalahnya dan fokus bersama-sama dengan Tuhan. Ketika mempunyai iman dan ketika menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh Yosua, ketika kita mempunyai iman, Allah dan kita itu sedang bekerja bersama-sama. Ada bagiannya Allah, ada bagian kita. Bagiannya Allah itu adalah bagian yang tidak bisa kita kerjakan. Bagian kita itu adalah bagian yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi selama 6 hari bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, tentara Israel dipimpin oleh Yosua sedang membangun iman, sedang fokus bahwa Tuhan pasti akan tolong dalam hidup mereka. Mintalah, minta, maka kamu akan diberi. Carilah, cari, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, ketok, sampai pintu akan dibukakan. Nah, itu orang yang dekat sama Tuhan seperti itu. Tidak ketika ada masalah, ada persoalan lari ke Moab. Ketika menghadapi masalah dan persoalan tidak ibadah, tidak pelayanan. Justru itu membuat saudara semakin jauh, dan itu membawa hidup saudara, saya katakan, semakin membawa kepada kegagalan. Ya, ingat baik-baik, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Tuhan yang mendandani hidup kita dengan berkatnya, dengan kemuliaannya.
Jadi teruslah dekat dengan Tuhan. Dan ketika Yosua melakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan, pada hari yang ke-7, pada putaran yang ke-7, tembok Yeriko itu dirobohkan oleh Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Itu tidak bisa Yosua melakukan, tetapi itu bagiannya Tuhan. Bagiannya Yosua dan pasukannya apa? Mereka membunuh orang-orang Yeriko sampai bersih. Itu bagiannya Yosua dan tentara Israel. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Ketika Allah turut bekerja, tidak ada yang sukar. Ketika Allah bekerja, turut bekerja, tidak ada yang sulit. Ya, ketika kita beriman kepada Tuhan, Allah turut bekerja. Kemudian yang berikut ada di dalam Dia. Ayub 1 ayat yang ke-10, ayat yang terbuka. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, sekeliling rumahnya, dan sekeliling semua yang dia miliki, semua sisinya? Ya, saya ulangi. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, sekeliling rumahnya, dan sekeliling semua yang dia miliki, semua sisinya? Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya, dan kawanan ternaknya semakin bertambah di negeri itu. Saudara, ini goalnya, ini akhirnya. Ketika kita ada beriman kepada Tuhan dan Allah turut bekerja seperti halnya yang dialami oleh Ayub, protek yang daripada Tuhan itu ada. Ya, dikatakan di sini dengan jelas bahwa ada pagar sekeliling yang mengelilingi dalam kehidupan Ayub. Tidak hanya rumahnya, tetapi segala yang dimiliki oleh Ayub dijaga oleh Tuhan. Dan apa yang dikerjakannya diberkati. Artinya nggak ada yang keluar sia-sia, semuanya masuk. Ya, boleh katakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi yang perlu kita risaukan pagi hari ini? Tuhan sanggup mengubah hidup saudara. Tuhan sanggup memberkati lebih daripada yang saudara pikirkan. Tuhan sanggup menolong lebih daripada apa yang sanggup saudara lakukan. Jadi kalau yang Tuhan lakukan untuk kita itu semuanya itu di batas kemampuan kita, di batas limit kita. Mari pagi hari ini biarlah kita mau dekat dengan Tuhan, ojo jauh-jauh sama Tuhan. Ya, yang selama ini mungkin saudara mulai jauh daripada Tuhan, ya, mungkin dengan alasan berbagai macam ragam alasan, baliklah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya janjinya Tuhan dulu nggak hilang pada kehidupan kita, berkatnya Tuhan dulu nggak hilang dalam kehidupan kita. Dan percayalah, apapun keadaan yang tidak baik yang hari ini yang kita alami, Tuhan mampu mengubah menjadi baik. Tuhan mampu mengubah menjadi hidup yang lebih diberkati. Tuhan mampu mengubah hidup yang boleh semakin dipermuliakan oleh Tuhan, karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Terus maju, terus dekat dengan Tuhan, hidup kita pasti bersama-sama Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit.